Salam satu hati, salam cerdas selaras para tandapan di seluruh Nusantara. Bertemu kembali dengan saya Hyang Weldo. Kali ini saya ingin mengunggah kembali video yang tersisa, video yang terselamatkan dari hasil dialog dengan para mahasiswa dan dosen-dosen pada saat di acara layar literasi yang diadakan oleh Mas Bambang Prakoso, dosen dari JIV FISIP UPKS, di perpustakaan mahasiswa Abimanyu di Sidoarjo. Ini merupakan video yang terselamatkan, dan itu pun tidak utuh, tapi sekalipun demikian yang ingin mencoba untuk mengangkatnya. Semoga sisa-sisa ini yang terselamatkan ini bisa menjadi inspirasi buat siapapun juga. Dalam dialog ini yang terjadi hanya tanya dan jawab. Siapa yang bertanya, siapapun bertanya, saya yang menjawab, yang menjawab, ya, gitu. Bilang Cipto Roso Karso itu ada di sini. Kita mempunyai 3 tingkatan dalam berpikir yang disebut dengan mana, budi, cita. Jadi manusia berasal dari kata-kata manas, jadi pikiran terendahnya. Ya. Dan kalau kita kaitkan dengan sistem otak yang ada di dalam kepala kita, di dalam otak kita juga ada 3 macam otak, ya, 3 macam otak yang disebut dengan otak purba, otak mamalia lama, dan otak mamalia baru. Itu mungkin yang disebut dengan manas, budi, cita. Dan manusia lebih banyak dipengaruhi oleh otak purbanya. Cara hidupnya mekanis, lapar makan, haus minum, pingin kelonan. Ya itu aja, muter-muter di sana, dapur, sumur, kasur. Itu dipengaruhi oleh otak purba, otak reptil. Banyak yang mempengaruhi kita nih. Ada otak reptil, ada otak mamalia lama. Otak mamalia lama itu mempengaruhi kita dalam kehidupan ini dengan apa? Kita bisa lihat karakter itu. Kalau kita lagi senang, dikejar. Kalau kita udah nggak senang, ditinggalkan. Itu otak hewan. Itu otak hewan, ya. Jadi beda dengan otak reptil, ya. Sedangkan otak manusia ini, gak hebat otak manusia ini. Kalau otak hewan itu senang dikejar, tidak senang ditinggalkan. Kalau otak reptil atau otak purba, dia mekanis, lapar makan, ya, haus minum, berdiri, langsung nggak tahu apa ngapain. Kalau kepingin gerucuk lagi. Biasanya seperti itu kalau keinginan biologis, ya. Nah, kalau otak manusia pengaruhnya apa? Otak manusia itu dia kalau sudah punya idealisme, ukurannya bukan senang atau susah. Sekalipun idealisme ini harus dilakukan dengan cara menderita, dia berani melakukannya. Asal ini mampu dicapai. Ini yang kemudian ini melahirkan terorisme kan di sini. Mereka berani mengorbankan diri hanya demi satu idealisme tertentu yang dia yakini. Ini otak manusia dipengaruhi oleh seperti ini. Ini otak yang bagus, tapi seringkali disalah manfaatkan oleh orang-orang tertentu. Harusnya kita berani menderita untuk sebuah gagasan yang baik. Itu ada pada otak mamalia baru. Dalam otak kita ada 3 macam otak yang disebut cerebellum, limbik, dan cerebrum. Nah, itu ilmiahnya di sana, ya. Jadi seperti jawab,
Sudah. Sabar ya. Teman-teman. Ya, memang coba. Ya, ayo Mas. Monggo. Mau tanya jodoh juga boleh. Amin, semoga dapat. Permisi, yang saya Firman Umar Hidayat dari Prodi D3 Perpustakaan, izin bertanya mengenai pencerdasan. Tadi yang dibilang kalau ingin memerangi ateisme atau ateis itu harus adanya pencerdasan. Tapi kan asal mula ateis itu karena manusia merasa cerdas dan mengetahui segalanya, maka dia akan tidak mempercayai Tuhan. Kemudian juga jika yang banyak digaungkan oleh tokoh-tokoh agama, Tuhan itu maha segalanya, bukankah Tuhan itu juga nggak hanya maha besar tapi juga maha kecil, bukan hanya maha pengasih tapi juga maha pembenci? Tapi kenapa yang digaungkan itu hanya kata-kata baiknya? Apakah itu tidak egois seperti itu? Terima kasih ya. Itu berita yang salah kalau Tuhan disebut maha pembenci. Itu keterbatasan manusia. Dalam diri Tuhan tidak ada dualisme. Ya? Tidak ada dualisme. Dualisme itu hanya ada dalam pikiran manusia saja. Ya? Bahkan dalam kenyataan ini tidak ada dualisme. Baik dan buruk, berkah dan musibah itu nggak ada. Apalagi di dalam Tuhan, dalam kenyataan ini aja nggak ada. Tahu sampai yang disebut dualisme? Baik, buruk, tinggi, rendah, itu hanya ada dalam pikiran manusia. Ya. 1 tahun nggak hujan. Ya, kita mungkin ngersulo, warna asirnya. Kalau tiba-tiba hujan, sampai akan mengucapkan apa? Alhamdulillah hujan ya. Tapi kalau hujannya agak berhenti sampai 3 hari, ternyata berubah-ubah ya. Begitu mudahnya berubah-ubah pikiran kita. Jadi yang disebut berkah dan musibah itu sebetulnya ketakutan-ketakutan kita sendiri, kepentingan-kepentingan kita sendiri. Dalam kehidupan ini, kalau sampai mampu menerima kenyataan sebagai kenyataan itu sendiri tanpa adanya nilai-nilai dualisme, maka sampai harus jauh semua kepentingan. Hiduplah tanpa kepentingan apa-apa. Terimalah kejadian sebagai kejadian itu sendiri. Ada hujan, dinikmati. Tidak ada hujan, dinikmati. Ini yang disebut pasrah pada kenyataan. Ini yang disebut dengan muslim. Berkah dan musibah itu menjadi ada karena kepentingan. Nah? Coba kalau sampai sekarang hujan, sampai nggak punya kepentingan apa-apa, bermasalah hujan? Tidak. Coba kalau sampai punya kepentingan, udah dicancuk-cancuk no. Hah? Ternyata yang membuat berkah dan musibah adalah kepentingan kita sendiri. Jemuran banyak. Maka kalau sampean ingin hidup ini bahagia, bebaskan dari kepentingan. Orang yang bebas dari kepentingan, ini yang disebut orang-orang yang tidak berlaku syirik. Orang-orang yang hidupnya tergantung pada kepentingan, itulah orang musyrik. Jadi kalau sampai ingin tahu yang disebut musyrik, ya mereka-mereka yang tergantung pada kepentingan. Orang-orang yang bergantung pada kepentingan, itulah yang disebutnya kapitalisme. Karena dalam prinsip kapitalisme, keuntungan yang dicari. Mana yang menguntungkan, dikejar. Maka orang-orang syirik bisa disebut orang-orang kapitalis. Jadi syirik sama sekali tidak berkaitan dengan berhala. Mungkin sampai tadi juga ngomong masalah berhala ya. Syirik sama sekali tidak berkaitan dengan berhala. Kalau sampean tahu dalam arti etimologis daripada syirik, artinya kan menduakan.
Hanya menduakan, jangan ditambahi dengan menduakan Tuhan ya. Syirik itu artinya menduakan. Menduakan itu artinya apa? Menduakan itu artinya memperlakukan kenyataan ini sebagai dua yang berbeda. Menduakan menjadi dua yang berbeda. Kata-katanya dua loh yang menduakan. Bukan menseratuskan, bukan menyeribukan, bukan memperbanyak, hanya menduakan. Memperlakukan kenyataan ini sebagai dua yang berbeda. Seperti yang tadi ya. Hujan kadang-kadang disebut berkah, kadang-kadang disebut musibah. Nah ini kita sudah berlaku syirik. Kita menganggap hujan itu musibah, tapi pada sisi yang lain menganggap sebagai berkah. Kita sudah syirik. Dan kita juga memperlakukan Tuhan juga sebagai dalam syirik. Seolah-olah Tuhan itu baik sekaligus jahat. Itu syirik. Ya? Itu syirik. Syirik ya, dalam arti yang lebih jauh, banyak manusia karena nggak tahu definisi syirik yang sebenarnya, pada akhirnya mereka terjebak melakukan syirik. Ya, terjebak melakukan syirik. Karena syirik adalah kita melakukan apapun berdasarkan kepentingan. Iya kan? Adanya kepentingan. Dan Tuhan juga pernah menyatakan, sesungguhnya kamu tuh belum menyembah padaku. Kamu nyembah kepadaku, datang kepadaku kalau ada kepentingannya. Sesungguhnya yang kamu sembah bukan aku, tapi kepentinganmu. Nah, coba kalau kita melihat dari sini, siapa para pelaku syirik? Nah, dalam dialog yang cukup seru ini, kita diajak kepada suatu dialog tentang siapa sebenarnya pelaku syirik itu. Yang selama ini orang salah di dalam memahami syirik atau musyrik. Seringkali mereka menganggap bahwa berlaku syirik adalah menyembah berhala atau menduakan Tuhan. Padahal sesungguhnya tidak di sana. Dikarenakan mereka tidak mengetahui arti yang sebenarnya dari syirik, sehingga mereka tanpa disadari telah melakukan syirik. Mereka-mereka yang telah berlaku syirik adalah mereka-mereka yang hidupnya selalu bergerak, bekerja, berdoa, bertindak, semuanya didorong atas nama kepentingan diri semata. Jadi, siapapun juga orangnya, sekalipun dia ke masjid, ke pura, ke gereja, ataupun ke tempat suci lainnya, jika mereka datang ke sana didorong oleh satu kepentingan tertentu demi dirinya sendiri, maka itulah yang disebut syirik. Mereka tidak lagi beribadah demi Tuhan, tapi mereka berlaku baik dan lain sebagainya karena untuk kepentingan tertentu. Nah, orang-orang yang berlaku semacam inilah yang sesungguhnya disebut syirik. Jadi bukan mereka-mereka yang seringkali disebut sebagai penyembah berhala. Syirik dan berhala sama sekali tidak berkaitan. Ya. Sampai jumpa.